Jadi 2016 saya divonis kanker, 2017, 18, 19, dan pada itu saya masih posisi berobat segala macam. Jadi ketika harus melakukan konsolidasi, berjuang di lapangan, itu kepala saya udah botak. Mungkin kali itu dipilih sama orang ya, kasihan ya mau mati gitu kali ya. Terus jadi dipilih begitu ya. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Sekar Socha di program Perempuan Parlemen. Dan saat ini Socha berada di Gedung Nusantara 3. Sebentar lagi kita akan bertemu narasumber kita yang inspiratif sekali. Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua MPR, beliau juga menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI. Penasaran? Ikuti terus Perempuan Parlemen. Di Trowulan saat ini, karena memang tidak ada satu pendekatan secara khusus untuk menangani permasalahan pertanahan, akibatnya situs yang begitu luas itu pelan-pelan secara sadar dan secara legal dirusak. Lestari Murdiat dikenal sebagai perempuan tangguh yang meniti jalan dari ruang redaksi menuju ruang sidang parlemen, dari dunia pemberitaan menuju garis depan advokasi kebijakan. Reri, demikian ia biasa dipanggil, adalah representasi perempuan Indonesia yang menjadikan intelektualitas, empati sosial, dan kesetaraan sebagai fondasi perjuangannya. Riwayat hidupnya mencakup dunia akademik, media massa, hingga ruang-ruang pengambilan keputusan politik nasional. Hai pemirsa Perempuan Parlemen, hari ini Socha berkesempatan mengobrol dengan sosok yang luar biasa. Sosoknya ini sangat berjasa dalam peta lanskap politikal di Indonesia. Dan beliau adalah anggota DPR Komisi 10, fraksi Partai Nasdem, Dapil Jateng 2, yaitu Ibu Lestari Murdiat. Hai Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini saya panggilnya Ibu atau Mbak nih? Terserah, tapi dipanggil Mbak juga lucu. Jadi kita mudah. Oke, Mbak Reri atau ya? dipanggil kakak. Karena kalau di jadi. Partai Nasdem kami semua dipanggil kakak. Ngomong-ngomong Kak, aduh saya keselip mulu nih dari tadi. Kakak Reri ini ceritanya kan dulu di corporate. Kok bisa Kak? Bisa, kan kalau corporate media itu kan sebagai watchdog ya. Bukan hanya media, namanya memang media group, tapi bisnisnya bukan hanya media. Oh, nah itu gimana sih Kak bisa sampai duduk di Senayan seperti itu? Jadi sebetulnya Pak Surya Paloh ketika 2019 beliau menugaskan, sudah ini terpilih segala macam, tiba-tiba beliau, kita dapat pimpinan MPR, kamu jadi wakil ketua MPR. Loh. Beneran dong berarti. Bukan cuma sekedar dapetin kursi. Kalau jadi wakil ketua MPR mana mungkin kemudian 1 tahun di PAW begitu ya. Rupanya beliau sudah punya desain sendiri dengan caranya. Dan beliau mungkin lihat ya. Apalagi 2016 kan saya sakit kanker. Jadi 2016 saya divonis kanker. 2017, 18, 19. Dan pada itu saya masih posisi berobat segala macam. Jadi ketika harus melakukan konsolidasi, berjuang di lapangan, itu kepala saya juga udah botak. Mungkin kali itu dipilih sama orang ya, kasihan ya mau mati gitu kali ya. Terus jadi dipilih begitu ya. Oleh karena itu, maka mulai 2019 saya melepaskan semua jabatan saya di korporasi. Saya menjadi deputy chairman. Jadi kalau deputy chairman, karena memang kan ini jabatan yang dari zaman dulu, tapi tidak memiliki ikatan legal dengan, artinya tidak memiliki konsekuensi yang bertenang. Itu ceritanya kenapa masuk dunia politik. Itu menarik sekali Bu, bahwa bagaimana Ibu belajar politik langsung gitu ya Bu ya. Tapi Socha jadi penasaran nih, kan Ibu sebelumnya di corporate dan di politik itu seberapa bedanya sih Bu? Dan apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama ini? Sebetulnya saya bersyukur karena saya lama di korporasi, saya terbiasa mengatur organisasi, memiliki kemampuan dan memahami bagaimana belajar berpikir strategis, sehingga itu sangat membantu saya ketika saya harus berhadapan dengan persoalan-persoalan yang saya hadapi di dunia politik. Dari politik bukan dalam masalah ansi politik, tapi bagaimana saya menjalankan tugas saya dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat. Saya belajar dari
sejak Partai Nasdem didirikan, sebenarnya dari sejak keterlibatan saya mendampingi Pak Surya dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Masjid di Golkar untuk mulai menemukan itu. Bagaimana di lapangan, kemudian menerapkan apa-apa yang sebetulnya bagus untuk bisa diterapkan, untuk memperkuat agar dalam melaksanakan tugas dalam kapasitas sebagai wakil rakyat dalam konteks politik ini itu bisa maksimal. Saya suka sekali bagaimana Ibu bercerita mengambil keputusan berdasarkan mindfulness ya Bu ya. Dengan bagaimana Ibu yang berangkat dari corporate kemudian ke politik dengan menggunakan growth mindset-nya itu benar-benar sebuah insight yang menarik bagi Socha sih Bu. Karena kan Socha juga di media nih Bu nih. Kita nggak tahu nih Ibu itu sebuah inspiratif Bu, inspirasi bagi banyak orang termasuk Socha bagaimana kita sebagai manusia mungkin disebutnya sebagai liquid kali ya Bu ya, sebagai air ya Bu, bisa pindah ke wadah-wadah yang lain. Sangat inspirasi sekali hari ini acaranya kita. Nah, tunggu terus, kita akan bincang-bincang lagi di Perempuan Parlemen. Perjalanan hidup Lestari Murdiat tidak hanya diwarnai oleh kiprah di panggung publik, tetapi juga perjuangan pribadi melawan kanker payudara. Sebagai seorang penyintas, ia pernah berada di titik terendah, menghadapi rasa takut, ketidakpastian, dan proses panjang menuju kesembuhan. Setelah dinyatakan pulih, ia aktif memberikan penyuluhan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini, serta menghadirkan harapan bagi mereka yang tengah berjuang melawan ganasnya penyakit kanker. WHO menyatakan 1 dari 8 wanita memiliki potensi terkena kanker payudara. Dan masyarakat di negara berkembang lebih berpotensi daripada di negara maju. Di samping Socha ini, beliau tidak membiarkan kankernya untuk mematahkan semangat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Gimana tuh Bu ceritanya? Jadi saya harus mengatakan, saya ini lalai. Dan ini yang banyak terjadi. Makanya kenapa sekarang saya betul-betul mendorong semua perempuan, terutama ketika sudah menjelang usia, apalagi sekarang makin muda ya, 40-an ke atas sudah mulai merisakan diri. Kanker payudara itu bukan kanker yang tidak bisa disembuhkan. Tapi yang terjadi, kematian itu terjadi karena kita terlambat. Saya bersyukur juga, ini juga advantage buat saya ya. Saya kan, ayah saya dokter. Kemudian saya ibu 11 tahun menderita kanker dan saya mendampingi. Jadi paling tidak saya memahami bahwa ketika dealing dengan kanker itu kecepatan. Kaget pastilah ya, manusiawi ya gitu, jedek gitu kan. Mau tahu kalau lihat ada di mana segala macam sis berapa itu nanti setelah, tapi ini harus diambil. Pertanyaan saya, kapan? Dia bilang secepat mungkin. Oke, kalau secepat mungkin kamu harus tentukan, dah kata dia, kamu sekarang pulang, diskusi dengan keluarga, sampaikan. Ya kaget pasti, saya bilang saya langsung ambil kalender, enggak. Itu saya ingat sekali, 2016, saya bilang kita tentukan sekarang. Tuh. Jadi kecepatan itulah yang kemudian saya ambil dan saya bilang, saya tahu window orang kalau sudah dapat vonis, itu nggak boleh lama-lama. Nah, disitulah yang kemudian saya ambil keputusan untuk segera tanda kutip menyelesaikan persoalan yang terjadi pada saya. Kalau dari keluarga sendiri Bu, bagaimana respon keluarga ketika Ibu menyalonkan diri untuk ke politik? Kan biasanya kalau orang kena kanker itu kan tidak boleh yang bekerja terlalu padat, kemudian tidak boleh terlalu letih. Nah itu bagaimana Bu? Mungkin agak gini ya, kan saya 2016 dioperasi. Pada saat saya memberitahu, saya pulang, saya kasih tahu anak-anak di kantor, tentu saya kasih kan ini kan oke, saya kena kanker, saya harus dioperasi, nangis. Lah, sekretaris saya nangis, direktur saya nangis. Ini gimana gue yang sakit yang pada nangis, ini semua nggak ada yang support. Akhirnya saya bersama sahabat baik saya bilang udah nggak usah bilang sama siapa-siapa. Tidak termasuk bilang kepada Pak Surya. Jadi besok dioperasi baru hari ini saya bilang. Tapi saya mempersiapkan diri, kan saya tahu tidak semua orang,
Keluarga, wah kalau suami saya, nggak bisa ini kita harus cari second opinion segala macam. Anak-anak bilang nggak ada, udah semua. Oleh karena itu pada hari operasi, saya tidak mau ditemani, suami saya pun nggak menunggu saya operasi. Karena ini orang-orang yang saya bilang, udah jangan kalian, jadi hanya anak kedua saya yang menemani, sama Victor Leskodak. Karena mereka nggak siap, jadi begini, ini masalah di semua orang. Ini nanti cerita panjang lagi, jadi denial. Jadi kita juga harus mempersiapkan mereka. Biarkan saya menyelesaikan masalah saya sendiri, kalian baik-baik aja di rumah ya, pokoknya mama maunya begini, kalian ikutin. Jadi hanya anak laki-laki saya yang nomor 2. Begitu selesai dioperasi, dokter udah bilang, kalau ini nanti kira-kira biasa ini paling 2 jam, 3 jam. Tapi kalau kita harus bersihkan semua, saya udah tanda tangan, ini bisa lama. Ternyata 7 jam. Ya. Anak saya yang nomor 2 masih 17, nanti boleh di-share tuh tulisannya dia. Rehan. Begitu saya keluar dari ruang Mas Rani, anak nggak muncul-muncul. Nggak muncul-muncul. Saya ditemenin teman, dipanggil, ya. Udah nangis dia. Yang saya lakukan pada saat itu, saya bilang, kamu nggak boleh nangis. Kamu nggak boleh nangis, mama nggak mau mati sekarang. Ini anak masih 17 tahun waktu itu umurnya. Kamu nggak boleh nangis dan kamu harus kuat supaya mama kuat. Nah pada saat begitu, kita tuh justru antara lain yang saya lakukan sekarang sebagai penyintas adalah memberikan, mengajak teman-teman untuk bisa membangun kekuatan diri sendiri. Karena kekuatan diri sendiri itu menyelesaikan 60% dari masalah. Tapi dari mana Bu datangnya itu? Nah itu nggak tahu juga ya, tapi barangkali karena saya menerimanya secara positif. Ada nggak Bu pesan bagi teman-teman yang menderita kanker saat ini? Saya selalu mengatakan, kanker itu memang menakutkan, tapi dia tidak boleh membunuh harapan dan tidak boleh membunuh cinta. Dia nggak boleh membunuh semangat. Dan yang paling penting, terima itu semua. Jadikan ini sebuah kesempatan Tuhan, kasih kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bisa hidup lebih baik, memperbaiki kesalahan kita, berbuat lebih baik. Ini kesempatan untuk hidup kedua. Dan yang pasti, tetaplah siap dan berdamai dengan kematian. Luar biasa sekali bagaimana indahnya Bu Rery melihat dunia. Saksikan terus selengkapnya di Perempuan Parlemen. Pintu masuk Lestari Murdiat ke dunia politik dimulai saat ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II. Keberhasilannya meraih suara tertinggi di Dapil tidak hanya karena branding politik partai, tetapi juga kredibilitas personal yang ia bangun selama puluhan tahun. Setelah melenggang ke Senayan dan duduk di Komisi 10 DPR RI, Lestari juga mendapat amanah untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan pada periode ini, ia kembali dipercaya menduduki posisi yang sama untuk periode 2024 hingga 2029. Masih di program Perempuan Parlemen. Di segmen 1 tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana karir politik Ibu. Di segmen 2 kita berbicara bagaimana menghadapi masalah kesehatan dan menjadikannya justru sebagai pegangan dan semangat. Nah, di segmen ini kita akan mengulik lagi nih tentang sosok yang sangat inspiratif ini. Bu, di segmen 3 ini Socha sangat penasaran bagaimana peran Ibu di DPR maupun di MPR. Apa sih Bu perbedaan utama antara MPR dan DPR? Apa yang dikerjakan dalam kapasitas sebagai anggota legislatif, which is itu kamarnya DPR, dengan apa yang dikerjakan sebagai anggota MPR berbeda. Tapi dalam konteks MPR itu bingkainya adalah bingkai kebangsaan. Di mana di sini sebagai anggota MPR memiliki tugas untuk memastikan dan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR, memastikan bahwa
dalam menjalankan tugas kesehariannya selalu tidak lepas dari bingkai kebangsaan dan termasuk harus mampu kemudian melakukan komunikasi kepada publik dan menyebarluaskan dan memastikan bahwa pikiran-pikiran kebangsaan yang sering kita dengar sebagai 4 fondasi kebangsaan atau 4 pilar MPR RI ini dipahami dan bukan hanya bisa dihafalkan tetapi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selalu bersandar pada pilar-pilar yang ada. Tuh. Sebagai satu-satunya wakil ketua MPR yang perempuan, Bu, bagaimana Ibu memaknai hal tersebut? Saya diberikan kesempatan duduk di jajaran pimpinan sebagai dan kebetulan jadi satu-satunya perempuan. Tapi saya pikir keberadaan saya sebagai perempuan tentu memiliki, karena ketika kita bicara laki perempuan kita bukan membedakan ya. Yang berbeda ini kan cuma masalah biologis. Ya. Tapi yang kita perlukan bagaimana perspektif perempuan. Betul. Itu ada. Lalu apa, Bu? Karena masih ada masalah di lapangan, ada nggak, Bu, pesan dari Ibu untuk para perempuan di Indonesia yang ingin berkiprah di dunia politik? Saya selalu di semua diskusi kalau saya ditanya, ini bukan hanya urusan politik. Pilihan perempuan. Berkarir, berkarya, menjadi ibu, menjadi istri, itu semua pilihan mulia. Itu pilihan masing-masing yang masing-masing ada tanggung jawab, tapi juga ada konsekuensi. Kepada semua perempuan yang memilih untuk mengambil atau terjun dan aktif ya di salah satu bidang. Satu hal, saya bicara pada diri saya selalu bilang sama semua, kalian harus siap untuk menjadi tidak sempurna. Harus siap menerima bahwa kalian perempuan yang tidak sempurna. Kenapa saya sampaikan begini? Saya memilih untuk berkarir dari awal sejak sebelum menikah. Ketika menikah anak saya 4. Saya bukan ibu yang sempurna yang bisa datang nganterin anak setiap saat ada pertemuan orang tua, murid dan guru. Gak bisa. Apalagi saya pimpinan perusahaan. Apakah saya kemudian menelantarkan anak saya? Bukan begitu cara melihatnya. Bisa dilihat begitu. Tapi itu pengorbanan. Dan itu ketidaksempurnaan saya yang harus saya terima. Tapi ya itu tadi yang saya sampaikan. Kita harus sanggup ya. Harus mau. Nah ini agak panjang saya cerita. Banyak ketika kita masuk di politik. Setengah mati cari kader yang siap untuk maju di politik. Dan maju berkontestasi. Dianya siap, dia qualified. Dia siap, dia qualified, dia punya konstituen. Suaminya gak setuju. Atau kalau suaminya setuju, mertuanya tidak suka. Gak bisa keluar malam. Nah banyak hal-hal itu. Masa perempuan nanti gak bisa begini. Itu tadi saya bilang, kita harus, kalau kita sudah memilih, yaitu sangguplah menyampaikan bahwa saya bukan perempuan sempurna. Karena ini pilihan saya, mohon maaf, saya bukan tidak bisa menjalankan. Itu kan adanya di kepala ya. Adanya di kepala, adanya bukan dan di norma yang bukan norma. Atau hal-hal yang normatif yang tiba-tiba konstruksi sosial yang terbentuk. Yeah. Bahwa kalau ini istri harus ikut suami begitu. Dan kalau ini ibunya harus ada. Gitu. Nah bagaimana kita membreak ini semua? Suami saya udah bilang gak perlu, kamu gak usah datang. Udah gak usah. Sudah terbangun. Nah saya beruntung sekali saya memiliki support system yang memang memahami ini semua. Dan mungkin karena di keluarga saya semuanya juga begitu perempuan-perempuannya ya. Jadi kuncinya adalah berani menjadi tidak sempurna. Berani ya, menjadi Bu, ya? tidak sempurna. Luar biasa sekali. Banyak hal yang Socha dapatkan dari kita ngobrol bareng dengan Bu Rery. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita terapkan juga ya Bu ya. Seperti misalnya tadi harus berpikir cepat, kemudian harus bagaimana menjadikan orang-orang yang lihat sebagai kelemahan justru menjadi kekuatan kita, dan tentu juga harus selesai dengan diri sendiri ya Bu ya. Ya, Ibu, otomatis. Terima kasih sekali atas sesi luar biasa kali ini. Terima kasih sudah Untuk menutup sesi kita kali ini, Bu, apakah kita boleh kibarkan jargon kita, Bu? Nanti kalau Socha sebut perempuan parlemen, Socha minta Ibu untuk bilang maju terus perempuan Indonesia. Perempuan parlemen,
Maju terus perempuan Indonesia. Terima Terima kasih kasih Ibu atas banyak. waktunya. Dadah.